Tron Ares adalah sebuah sequel dari film Tron dan Tron Legacy, dan ini adalah film yang bakal ngebuat lu mengangkat tangan begini pada saat menonton dan lu akan bilang absolute cinema, karena di situ ada Jared Leto yang tiba-tiba dari kegelapan gitu ya, tiba-tiba datang tek 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 terus keluar gitu, terus helmnya kebuka, muka Jared Leto, dan dia akan bilang ke kamera, "It's Troning time." Absolute cinema, absolute cinematic experience, cinephile luar biasa. Jadi apa sih itu Tron Ares dan bagaimana pendapat gue mengenai franchise yang sangat-sangat dianaktirikan sama Disney ini? Disclaimer, gue bukan orang yang ngikutin Tron, gue bukan fandomnya, tapi gue tahu, gue nggak pernah mainin gamenya, gue juga belum nonton film-film sebelumnya, Tron dan Tron Legacy, cuman tahu doang, dan sempet searching di YouTube gitu loh, trailernya gimana sebelum gue nonton. Setidaknya gue cukup paham lah sama world buildingnya, tapi secara detail dan Easter egg pasti gue keliru. Jadi buat teman-teman yang lebih fandom, lebih ngikutin, silahkan kritisi gue kalau tadi gue ada keliru penyebutan nama, penyebutan definisi, dan lain-lain. Tapi yang pasti ini bener-bener menjadi franchise yang dimiliki Disney dan menurut gue sangat-sangat dianaktirikan. Gue lupa di akuisisinya kapan atau emang dari awal udah punya Disney. Tapi Tron itu jarak persikuelnya tuh puluhan tahun gitu loh, belasan tahun lah mungkin gitu. Dan jauh banget kayak 1980-an, terus 2010-an, terus 2025 baru muncul lagi gitu. Kejauhan banget, dan fandomnya mungkin udah keburu lupa kalau dia sempat ngefandomin hal kayak gini. Tron juga sebenarnya berawal dari sebuah game ya teman-teman, kalau misalnya belum sempat nyobain gitu. Gamenya tuh gimana ngejelasin ya? Ya itu motor-motor garisan itu, terus lu nggak boleh tabrak. Snake, lu tau Snake di Nokia nggak? Lu pernah punya HP Nokia jadul gitu nggak? Aduh, kayaknya yang anak muda nih, generasi di bawah gue tidak tahu ya. Jadi itu ada game main makan snack tek garis-garis gitu, tapi lu jangan nabrak buntut sendiri. Nah, Tron juga gitu, jangan nabrak buntut sendiri. Usahain musuh lu yang nabrak itu lu gitu loh. Dan itu ikonik banget dengan motorannya gitu, dan world building yang menurut gue, correct me if I'm wrong, itu tentang dunia yang berbeda. Jadi ada dunia kita dan ada The Grid gitu loh, dunia simulasi komputer yang lu pada bisa somehow masuk ke situ dan buat program, dan program-program di situ tuh nggak binary 1010, melainkan udah humanoid gitu loh, seperti program yang ngobrol seperti robot gitu. Kalau kalian pusing, gampangnya kayak Digimon lah, ada dunia kita, ada dunia Digimon, dan pada bisa bolak-balik tukeran. Tapi bedanya dunia Digimon lucu-lucu, kawaii, dan udah ada dari sananya. Tapi di sini nggak kayak ya udah kayak ada dan dibuat gitu. Makanya The Grid ini menjadi sebuah iconic world buildingnya, bahkan sampai senjata-senjatanya gitu. Kayak setiap terbang pasti ada garis-garis yang tertinggal, dan senjatanya juga. Dan menurut gue ini film bagus-bagus aja gitu, seriusan. Walaupun gue mimin tadi di depannya ya, tapi kalau lu mau matiin otak lu nggak peduli sama ceritanya, lu pengen ngeliat Jared Leto yang nge-meme di situ, beneran bagus. Karena secara visual, secara artistik ini bener-bener keren banget. Armornya keren, lightingnya keren, desainnya keren. Seriusan, keren banget. Harusnya kalau lu pada fans Tron, lu pada happy sih ngeliatin balap-balapan mobilnya di situ yang sangat-sangat sungguh realistik dan indah dan mulus banget itu hitam merahnya. Dan juga aksi-aksi lainnya gitu, bagaimana mereka mendesain sebuah ruangan yang dari The Grid tuh kayak gimana, terus kalau lu di The Grid tuh kayak gimana, kalau lagi balapan di The Grid juga kayak gimana, yang mungkin lu udah nonton di Legacy tapi di sini sangat-sangat di-upgrade. Tentu saja dengan sound effect dan musik yang juga sangat sungguh indah. Seriusan indah, enak banget dinikmatin, benar-benar berasa menjadi bagian dari dunianya. Namun sayangnya gue adalah orang yang pertama sulit banget matiin otak untuk nggak mikirin story di film. Bukan nggak bisa, tapi kayak susah gitu kalau misalnya udah keterlaluan, otaknya nyala sendiri untuk mengkritisi dan mempertanyakan gitu. Dan yang kedua, gue ini bukan nggak bisa, gue sulit banget suka sama film-film bertema futuristik. Bukan nggak bisa ya, sekali lagi, tapi sulit. Kebalikannya, gue sangat-sangat sucker for film-film yang temanya mundur ke belakang, alias Renaissance, medieval, dan lain-lain. Tapi nggak sampai uga-bunga juga. Jelas Tron menggambarkan masa depan. Tron dimulai dengan cerita yang dimana ada, ini lucu banget, maka ceritanya buat gue ada dua kapitalis gitu. Satu tuh kapitalis baik, satu kapitalis jahat gitu. Itu lucu banget, kayak kapitalis baik, kapitalis jahat gitu. Satu kapitalis biru, satu kapitalis merah. Yang dimana pokoknya singkat cerita, mereka semua lagi berlomba-lomba ya untuk menciptakan 3D printing terbaik. Tuh kan, kalau gue ceritain jadi sebel gitu loh, beneran deh. Tapi emang mereka semua tuh berlomba untuk gimana caranya bisa bikin 3D printing terbaik. Yang dimana kalau mereka pakai akses grid, maksudnya kita di komputer gitu, lo bikin pakai Blender, pakai 3D model lu segala macam, lu tinggal printing gitu kan. Tapi kan kalau printing kan bahannya kan pakai karet, apa sih gue lupa, bahan 3D printing tuh plastik gitu kan. Yang ini enggak, kalau lu 3D printing tank ya keluarnya tank gitu. Bener-bener juga bisa powerful tanknya, juga bisa jalan motornya gitu loh, nggak perlu cari bahan-bahan lain gitu. Jadi beneran tentang 3D printing. Cuman masalahnya mereka itu nggak bisa
bisa bertahan lama gitu di luar. Ternyata kalau mereka mau keluar, kalau mereka mau make barang-barang yang tadi didesain di dunia The Grid terus digunakan di dunia nyata, itu cuma bertahan sekitar 29 menit. Berarti cewek yang di Legacy tuh motoran cuma 29 menit terus hilang gitu. Lu nonton gak sih? Nah, intinya ada korporat jahat lah yang secara lore emang musuh utama dari Tron 1 gitu ya, yang berusaha untuk menemukan the permanent things gitu, versus Econ yang udah baik dia berusaha untuk menemukannya juga. Tapi bedanya kalau yang ini buat ngeprint tank, yang jahat nih ya buat ngeprint tank, pesawat tempur, prajurit yang selalu bisa bikin ulang dan lain-lain. Kapitalis baiknya cuman pengen 3D printer yang bisa ngeprint pohon. Jadi lu ngedesain pohon dari The Grid, terus jadilah pohon tersebut di dunia nyata. Ya, kita butuh lebih banyak pohon. What a story, man. Dan disitulah Jared Leto tadinya menjadi master control gitu ya. Kalau kalian ngikutin, gue gak terlalu ikut tapi gue tahu ya di Thor yang pertama gitu ya, jadi orang jahatnya. Sekarang dia jadi Ares gitu ya, jadi dewa perang yang AI. Wah, ini dia nih, kata-kata AI disebut berapa kali gitu ya. Jadi nggak mau disebut program lagi tapi disebut AI, tapi balik ke program lagi, yang dimana bisa otonom, dia bisa mempertanyakan semuanya. Dia tidak lagi menjadi program yang disuruh-suruh tapi menjadi program yang curiosity ya. Apakah aku ada gitu kan, langsung berfilsafat dia pada saat dia merasakan hujan dan megang kunang-kunang gitu ya. Kayak wow, sangat-sangat hal yang curious buat robot ya. Sampai akhirnya si Ares ini, Jared Leto berkhianat sama bos sebelumnya dan akhirnya pindah ke perusahaan lain ya. Jadi dia resign karena direkrut karena gaji lebih gede kali ya, atau lebih keluarga, lebih family kali, work culture-nya di CEO sebelah kali ya. Jadi buat gue ya ceritanya ridiculous banget. Dan ini yang gue kritik dari teman-teman yang menulis sebuah cerita ya. Gue juga nggak jago story writing, tapi gue sebagai penikmat story writing, kalau kalian bikin sesuatu yang banget, itu pastiin lu kasih batasan yang jelas juga. Kalau nggak akan jadi ridiculous. Contohnya adalah The Flash gitu kan, ngebut banget, kencang banget, lebih cepat daripada peluru, lebih cepat daripada petir, bahkan bisa saking cepatnya pindah time travel. Tapi kalau lu ngeliat The Flash kepleset, itu kan jadi ridiculous gitu. Kayak lah, lu bisa secepat itu, lu bisa regen secepat itu, lu bisa baca buku secepat itu dan dapat ilmu secepat itu, lu kalah sama sesuatu yang sepele gitu. Ngerti gak sih? Kayak apa banget kan? Nah, ini juga terjadi di Ares gitu. Ares ini dia tunjukin di mana dia bisa nge-bridge data, dia nge-hack, dia bisa dapetin banyak data dalam waktu 30 menit, bahkan kurang mungkin 30 detik. Dia bisa akses semua data, dia bisa akses semua CCTV di dunia untuk nemuin mangsanya. Tapi di beberapa kesempatan, Ares dan Athena, si salah satu partnernya, itu ketika nyari orang itu manual, dicari pakai mata gitu loh. Kayak gue kan sebel gitu. Katanya lu AI canggih, tapi apa ya? Lu tidak mencerminkan, aksi-aksi lu tidak mencerminkan kalau lu tuh super efisien dan canggih gitu. Pantas banyak perusahaan sekarang di real life yang ganti AI malah jadi kacau balau gitu, karena lu cuman another subscription tools aja gitu, nggak ngegantiin SDM gitu. Pas nyari awal-awal CCTV semua diakses, semua anomali di atas satelit dicek mana nih yang anomali segala macem. Pas udah deket nyarinya manual. Hey, halo. Terus kayak AI gitu. Kalau lu belajar banyak banget film-film itu bahwa ada film klise gitu. Kalau lu punya musuh gitu pengen lu kalahin, langsung tembak. Jangan hasta la vista baby, jangan inilah penyesalan yang kamu dapatkan. Hahaha, dasar orang baik gitu kan. Ini penjahatnya juga pakai begitu. Waktumu habis. Terus ditembak. Pas ditembak tiba-tiba out of nowhere ada air keluar. Terus wah, aku merasakan air, apa ini, weird feeling, evaluasi dan lain-lain. Tokoh utamanya bisa berhasil meloloskan diri. Ada lagi lah aksi aneh-anehnya gitu. Gue sempet list di podcast tapi udah capek, gue udah lupa apa aja yang gue ingat. CEO kaya raya, ini gak ngomongin program AI-nya ya, ini CEO kaya raya mampus, punya pabrik 3D printing terbesar, datengin investor-investor level jenderal, dan ada Gary V dan ada siapa sih gue lupa namanya tuh, Bella Poarch dan stand up komedian Hasan di situ ya. Tapi mereka gagal untuk punya P3K pas semuanya ketusuk ya. Nggak ada dokter, nggak ada apa gitu, panggil 911 atau ambulan pakai helikopter, atau mungkin mikir gitu ya, gue 3D printing helikopter kali ya gitu. Enggak, malah ditungguin, malah digendong sampai emaknya ngomong it's all because of you. Terus dia berubah menjadi sosok monster villain di Tron pertama gitu, yang kita akan tonton mungkin belasan tahun lagi. Balik kecerdasan AI juga ya. Jared Leto, AI yang bisa efektif ngitungin jam dan lain-lain untuk mengira-ngira kecepatan dan lain-lain, karena waktu dia cuma 29 menit. Pada saat keluar dari sebuah pabrik teknologi yang super canggih, dia memilih truk gede yang paling lambat instead of dia bisa nemuin mobil cepat di parkiran. Lagi-lagi decision AI macam apa ini. Ditambah cerita yang luar biasa aneh banget, lu untuk nyari cewek secuil lu ngedatengin benteng gede. Gue tahu itu mungkin homage ke Thor 1, gue tahu lah, gue juga pernah lihat gitu. Tapi lu nyari cewek satu datengin benteng.
Kenapa nggak semua drone lu diperbanyak gitu daripada lu 3D printing? Ya, lagi-lagi reason dan plotnya jadi timpang tindih satu sama lain dan logika gue nggak kuat untuk menerima. Ya gue paham gitu loh. Kalau lu pakai logika dunia nyata ya nggak nyambung lah, no. Emang lah. Cuman dalam world building kalau lu belajar, kalau lu nggak cuman pengen mengkritisi doang. World building itu ada logikanya ya. Nggak mungkin tiba-tiba Naruto ngeluarin Magic Wand terus Wingardium Leviosa, itu namanya mambo jambo. World building juga diatur berdasarkan logiknya, berdasarkan sistemnya. Nah, beberapa orang tuh nggak bisa kokoh sama sistemnya, jadinya kacau balau. Salah satunya adalah Thorn ini yang aku AI super cerdas tapi decisionnya aneh banget. Terus gue ingat banget tuh endingnya dengan fight koreografi yang paling jelek selama film gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya bagus, balap-balapan bagus, kejar-kejaran bagus, hacking bagus, tapi di sini tiba-tiba kayak lagi rehearse doang, lagi latihan koreografi doang, tak ngelempar piringannya nggak balik. Padahal gue nggak tahu, inget apa nggak, gue bisa jadi salah gitu kalau itu piringan bisa balik lagi gitu ya. Dibalikin sama cewek out of nowhere nemu, dibantuin sama 2 orang doang yang pakai spear. Tapi tiba-tiba pas ada si temennya hacker bilang, wah aku bikin offline, terus tiba-tiba drone-nya jatuh. Oh dari tadi ada drone ngejar. Oh dari tadi drone itu ada yang bisa tetap nge-skill dan ngeluarin buntut yang kalau kena bisa kepotong orang. Nggak dikasih, nggak dikeluarin buat ngejar cewek itu atau nyandra cewek itu atau bantuin si Athena berantem. Oh tidak, tiba-tiba tau-tau jatuh aja. Oke siap, kacau balau. Makanya gue bilang, ketika lu emang fansnya, gue yakin lu pasti akan senang-senang aja gitu. Tapi ketika lu bukan fans dan orang yang sulit mematikan otak lu ketika menonton film, jadinya film ini cukup menguras energi untuk bilang gue kayak, aduh nih gimana kok begini dan begitu, dan teringat di kepala. Jadi banyak banget kalau mau di-list hal-hal yang tidak konsisten dan mempertanyakan ulang tentang AI tercanggih ini, dan jadi mencerminkan AI di dunia nyata kalau mereka tuh masih ya kurang bisa menggantikan SD manusia. Terus habis itu diceramahin lagi sama Jared Leto tentang filosofi, apa itu permanen, apa itu manusia, it's hard to be human. Alah sangat out of nowhere tiba-tiba berfilosofi, tiba-tiba deket, tiba-tiba mengkritik. Kalau AI pinter lo tau lah itu akan awkward kalau lo baru ketemu orang, nggak bikin orang yang nyaman dulu, langsung lo tanya, kok lo resign jadi CEO, harusnya lo bisa jadi CEO, apa hubungannya tiba-tiba nyuruh orang jadi CEO lagi, kepentingan lo apa? Karena lo ngelihat semua data pribadinya, nggak ada, plotnya nggak gitu, gimana tiba-tiba langsung Jadi gue tetap nggak merasa rugi nonton di IMAX, tetap menjadi sebuah sajian yang indah visualnya kalau kita tidak mau memperdulikan ceritanya dan jalan ceritanya. Secara visual tetap bahagia. Gue yakin lo pada fans Tron bahagia atau malah nggak senang gitu karena banyak hal baru dan aneh-aneh yang nggak sesuai sama prequelnya. Coba kritisi gue dan komentar di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking movie kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi coba cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Habis nonton biasanya gue langsung update dan sedikit review cepat first impression gue di story gue di IG. Jadi jangan lupa kalian follow IG gue juga dan TikTok gue untuk update yang lebih cepat. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Tron IP yang sangat dianaktirikan Disney. Lagi-lagi ya Disney. Dan untuk kita semua, stay clean and it's Troning time. It's hard to be human. Why you quit? Can I trust you? Jared Leto. Kesian banget track recordnya jadi aktor ya Jared Leto. Udah Joker, Mobius, ini lah, aduh, udahlah, kesian lu.